أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم. Wa aqimus salata, dan dirikanlah oleh kamu sekalian salat, wa atuz zakah, dan datangkan, yakni lakukan, berikan zakah. Sudah sering dibahas. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, wa ma, dan barang atau apa-apa, tuqaddimu, yang kalian semua dahulukan, li anfusikum, bagi diri kalian, min khairin, dari kebaikan, tajiduhu indallah, pasti kamu sekalian akan mendapatinya di sisi Allah, karena Allah tidak lupa. Li'annana nansa, kita lupa. Wallahu la yansa, Allah tidak lupa. Apa itu di ayat lain, di surat apa itu? Di surah Maryam. Wa ma kana rabbuka nasiya, Allah Ta'ala tidak pernah lupa. Inna Allaha bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah dengan apa saja ta'maluna, yang kalian semua lakukan, basirun, maha melihat, maha basar. Saya ingin bahas wa ma tuqaddimu, kalau salat sudah banyak, zakat banyak, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu la yansa, tidak lupa. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di wujud, qidam, baqa, mukhalafah, mu'tala bin nafsi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ada ilmu. Jadi kalau nisyan, lupa, itu min akhwanil juhli. Dulu waktu saya ngaji tauhid, ngaji sanusia itu, bodoh itu punya saudara. Di antara saudara-saudaranya juhul, bodoh itu nisyan, lupa. Nah, lupa itu saudaranya juhul. Juhul itu lawannya ilmu. Allah Ta'ala bersifat ilm. Ilmunya Allah Ta'ala itu qidam, baqa, gampangannya selama-lamanya. Di mana ada Allah, mulai kapan ada Allah, sampai kapanpun ada Allah, selalu ilmu. Sedangkan Allah abadal abad, selama-lamanya. La yataqayyadu bil waqt. Saya pakai bahasa selama-lamanya itu karena tidak ada bahasa lagi. Sebab waktu itu buat kita, makhluk. Meskipun waktu abadi. Waktu abadi, contoh sorga. Sorga itu ada waktu, waktunya abadi. Tapi abadinya lahu awalun, ada awalnya. Kapan awalnya? Adam, tidak adanya sorga.
Begitu Allah mewujudkan surga, baru terikat dengan waktu sampai kapan? Sampai lenyapnya surga. Karena surga tidak pernah lenyap, berarti selama-lamanya. Abadi. Tapi abadinya diabadikan, alias dibikin, diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala itu abadinya qidam dan baqa, selama-lamanya. Tidak pernah tidak ada. Jadi ilmunya Allah tidak pernah tidak ada. Juga jangan dibayangkan ilmunya Allah Ta'ala itu berpikir dulu seperti kita. Tidak. Kalau di Sanusia itu ilmunya Allah itu wajib ilmu Allah, wajib mengetahui Allah tanpa berpikir. Mustahil bodoh Allah. Wajib mudahnya Allah, kelawan pikir-pikir muhal bodoh Allah. Itu ilmu. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. Di surah Maryam Allah Ta'ala tidak pernah nisyan. Di sini apa saja yang kita kerjakan yaumul qiyamah nanti akan ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti maknanya apa? Allah la yansa. Apakah Allah tahu itu dari catatan malaikat Raqib Atid? Tidak. Tanpa catatan Raqib Atid dibikin, catatannya juga dibikin Allah itu. Tidak. Kalau Allah tahu harus baca dulu, sama dengan kita. Kita kelompok juhala. Ma'asyiral juhala, ma'asyiral jahala. Tidak ada ilmu kalau tanpa iqra. Baca dulu, belajar dulu, menghafal dulu, berpikir dulu. Sudah seperti itu, ada afah, ada penyakit kalau ilmu kita. Afatul ilm, an-nisyan, ada lupa. Wan nisyanu min akhwanil juhli, saudara-saudaranya bodoh. Berarti kita ini kelompok jahala ya? Iya. Innahu kana zaluman jahula. Ilmunya ilmu didatangkan saja, didatangkan, diambil, ada lupa. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak, ilmu asli. Tidak pernah tidak ilmu. Karena itu kita melakukan apapun, Allah tahu. Bahkan sebelum kita melakukan, sebelum kita mengerjakan apapun, Allah sudah ilmu. Ketika kita melakukan apapun, Allah tetap ilmu. Ketika nanti kita mati di hari kiamat, yaumul jaza, hari pembalasan, semua yang kita lakukan, khairan kana aw syarran, Allah juga ilmu. Tidak ada nisyan. Innallaha bima ta'maluna basir. Selain ilmu, Allah juga melihat. Ya, Allah melihat. Selagi yang dilihat ada ya. Umpama Allah menciptakan orang. Selama orang itu hidup, ya orang itu dilihat. Begitu orang itu Adam, ya apanya yang mau dilihat yang sudah Adam. Tapi basarnya Allah, sifat melihatnya Allah tidak hilang. Tetap tidak baqa selama-lamanya. Seperti itu pemahamannya. Berarti ayat ini juga membuat kita bertafakkur. Kita sebagai hamba Allah itu ada nisyan, ada lupa. Ada lupa. Dan lupa itu harus diperangi. Cara memeranginya, ada cara kasab ikhtiar, ada cara doa. Tapi yang paling penting adalah dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kasab ikhtiar tetap penting bagi talabatul ilm, para santri, penuntut ilmu, mana sajalah, pokoknya orang yang masih belajar, perlu itu mempelajari cara-cara supaya baca aja di Ta'limul Muta'allim itu, cara untuk menguatkan hafalan. Cara penguat hafalan itu macam-macam, ada dengan makanan, jelas ya. Semakin halal makanan, ambil semua keterangan. Kedokteran boleh diambil. Apa saja yang untuk bikin otak cerdas, kuat hafalan, menurut dokter apa, pakai. Ada lagi yang menurut ulama, semakin halal makanan, ada nurul halal. Itu menguatkan hafalan. Ya, kita ingin menjadi seperti Allah, mustahil. Tapi ada perintah, takhallagu bi akhlaqillah, kan ada itu. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Allah Ta'ala la yansa. Kita bisa tidak lupa, tapi ya tetap dibikin ya. Itu jadi seperti Allah yang nggak mungkin, mustahil.
sekedar memohon kepada Allah Ta'ala supaya kita dimasukkan di kelompok hamba-hamba Allah yang tidak nisyan, itu bisa jadi jais, boleh-boleh saja Allah membuat. Dan terjadi kalau kita pelajari di riwayat-riwayat ulama, bahkan di luar ulama. Di Cina itu saya kalau sedang mempelajari riwayat-riwayat tokoh-tokohnya, itu ada yang hafalannya tidak lupa, yang sekali lihat hafal tidak lupa lagi ada. Artinya di kufar ini ada gitu. Di kalangan kita ada banyak. Di kalangan ulama, apalagi di kalangan aulia, di kalangan ulama saja sudah banyak. Di antaranya Imam Ibn Sirin itu Gawiyul Hafidh, Imam Ibn Sina Gawiyul Hafidh. Kalau di fuqaha Asy-Sya'ali Shibramirsi itu Gawiyul Hafidh. Nah, itu boleh saya baca sedikit sebab diamalkan di Darul Hadis ini. Ini agak panjang, saya ringkas riwayatnya ya, untuk urusannya dengan supaya tidak lupa, menghilangkan nisyan. Bentar. Kalau tidak cukup, insyaallah saya lanjutkan hari Selasa. Ini penting masalah nisyan ya. Bentar, mumpung saya ingat. Saya pernah dapat riwayat dari Syekhun Nabi Afif Jepara itu. Beliau pernah ketemu satu ulama ahlul hadis dan ahli Quran. Ketemunya di ini yang saya lupa ini. Pokoknya di luar negeri, nggak tahu di Haram Makkah, Haram Madinah atau di mana. Pokoknya di luar negeri lah ketemunya ini. Ini Gawiyul Hafidh ini, si Syekh ini. Kalau saya tidak salah ingat lagi, saya pelupa ya. Kalau saya tidak salah ingat lagi, ini salah satu Masyaikhul Azhar. Pokoknya ini kalangan ulama. Bukan artinya yang dapat hafalan dari wirid atau dari tirakat, bukan. Ini dari kalangan ulama. Ditanya ketika ketemu, ini orang kalau luar biasa kalau mengeluarkan dalil itu. Ditanya, ini tolong diperhatikan buat para santri, ini penting sekali ini. Apa sebab antum ini hafalannya kuat? Saya ulangi lagi, perhatikan ini penting sebab ini bukan cara pakai wirid, bisa dipraktekkan. Jadi katanya begini, kata si Syekh itu. Ketika dia menghafal hadis, satu hadis dia hafal, ya. Setelah itu hadis hafal kan tersimpan fil galab di hati kita, atau bolehlah Anda katakan di otak kita, terserah Anda mau di hati, mau di akal, mau di otak, pokoknya fi ruhina, di dalam bukan di luar. Di dalam tersimpan. Itu ada nuru hifzil hadis. Begitu menghafal dua, mendapatkan dua nuru hifzil hadis. Begitu menghafal tiga, mendapatkan tiga nuru hifzil hadis. Jadi semakin banyak menghafal hadis, semakin banyak mendapatkan anwaru hifzil hadis. Dan ini membuat hafalan tambah kuat. Di keterangannya beliau, ini masuk akal, ini teori sangat masuk akal. Begitu juga Al-Quran. Orang menghafalkan Al-Quran, satu ayat dia hafalkan, dia mendapatkan nuru hifzil Quran. Dua ayat tambah lagi nuru hifzil Quran. Semakin banyak dihafal, semakin banyak mendapatkan anwaru hifzil Quran. Maknanya bagaimana? Semakin banyak Anda menghafal ayat Al-Quran, otak Anda akan tambah cerdas, tambah gampang menghafal. Semakin banyak Anda menghafalkan hadis, otak Anda akan tambah cerdas karena banyak menghafal hadis. Dan ini nyata terjadi. Nggak pakai bacaan, nggak pakai makan-makan, nggak pakai tirakat. Ini kisah nyata. Nah, ini kita ambil tanpa kita menafikan tirakat, baca wirid, baca sholawat, dan makanan dan lain-lain. Tapi ini tetap kita pakai. Kita jadi faham, berarti menghafal hadis dan menghafal Al-Quran itu beda dengan menghafal ilmu umum. Ada nur. Nah, kalau sudah urusan nur, ini kembalinya ke dzauq. Jadi kata Imam Ghazali itu, yang biasanya dipakai oleh ulama itu kan, fondasi itu kan 4 kan? Quran, hadis, ijma', qiyas. Zada Imam Al-Ghazali fi ba'd kutubih dzauqiyah. Sudah urusan nur ini urusannya dzauqiyah. Urusan dzauq, dirasakan di batin. Silahkan dicoba.
silahkan dicoba. Saya yakin itu. Dan ditambah lagi memang ada janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang menghafal Quran akan dimudahkan. Memang ada janji di dalam Al-Quran. Ada yasarna itu. Pakai lakot. Lakot yasarna Al-Quran. Allah berjanji akan memudahkan. Nah, janji Allah la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Pasti terjadi. Itu satu cara. Nah, di sini pakai cara membaca sholawat. Kalau di Darul Hadis sudah diamalkan ini. Di pesantren Ar-Rahman Nabawiyah juga sudah. Saya ringkas ini ya, halaman 191. Ini cetakan lama, Afdhalus Sholawat, Imam Nabhani. Jadi sigatnya ada dua. Boleh pakai sigat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alih kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Ini juga disebut sholawat kamaliyah. Ada lagi kamaliyah satunya itu ada. Tapi yang untuk urusan hafalan ini yang ini. Ini pemiliknya, pemilik pertama Nabi Allah Khadir. Kita dapat ini bisa kesebar di alam dunia ini sholawat karena barokah Syekh Ali Asy-Shibramilsi. Syekh Ali Asy-Shibramilsi mendapatkan dari Nabi Allah Khadir. Dan beliau dapat langsung apa lewat gurunya? Nanti saya baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dhum wa hiya bi 70,000 wa qila bi 100,000. Selain untuk hafalan, siapa yang membaca satu kali sama dengan sholawat biasa 70.000. Dalam riwayat lain 100.000. Qala akhbarani syekhi. Ini enggak saya baca semua, sebagian. Kalau ada orang yang menukil kitab aslinya nanti loh kok ini kurang, ya memang saya kurangi, saya baca yang penting saja. Qala akhbarani syekhi Syekh Ali Asy-Shibramilsi wa kana dhariran. Beliau seorang yang buta. Innahu kana yadkhulu yaum al-jum'ah qabla as-salah bait Syihab al-Khafaji. Fayu'ta lahu bi kursi. Oh bukan, Syekh Ali Asy-Shibramilsi pakai riwayat ini, dapat dari syekhnya lagi. Fayu'ta lahu bi kursiyyin fayajlisu alaihi. ويجلس الشهاب الخفاجي بين يديه. sebentar. Saya ulangi. قال أخبرني الشيخ الشيخ علي الشبرملسي وكان ضريرا أنه كان يدخل يوم الجمعة قبل الصلاة بيت الشهاب الخفاجي فيؤتى له بكرسي فيجلس عليه ويجلس الشهاب الخفاجي بين يديه ويسأله عن بعض إشكالات تشكل عليه فيجيبه عنها ويذكر له الأجوبة في أي كتاب هي بأسانيدها. ثم إذا كانت الجمعة الأخرى يأتيه كذلك. فقيل له في ذلك مع أنه بصير وهو ليس كذلك فقال نعم لأنه ينسى. Ini si ulama Syihab al-Khafaji lupa kayak kita. Wa ana, saya Syekh Ali Asy-Shibramilsi yang buta ini lastu ansa, tidak lupa. فقيل ما سبب ذلك فقال كان لي شريك أطلب معه في كل علم بالسوية فانفرد عني يطلب علم الرمل فصعب علي ذلك فذهبت إلى شيخي وأخبرته الخبر وطلبت أن يقرئني فيه فقال لا يتم لك ذلك لأن نتيجته لا تحصل إلا بالنظر وأنت فاقده فانكسر خاطري لذلك وبقيت مهموما وامتنعت عن الأكل يومين لشدة ما بي فجلس إلي رجل إلي siapa ini syarikun syekhi berarti udah bagi nama saudara begitu enggak Syekh Ali وقال لا بأس عليك يا علي فأخبرته فقال إن هذا العلم ليس بممدوح في الدنيا والدين فلا تعلق أعمالك به ولكن أريد. Iya, betul. Berarti betul ingatan saya. Pemilik pertama salawat wa alih itu Syekh Ali Asy-Shibramilsi. Walakin uridu an ufidaka, ini Nabi Allah Khadir yang ngomong ini. Walakin uridu an ufidaka faidatan
ala annaka tu'ahiduni alla tata'allaqa bihi wa la tahtamma lahu faqultu ikhbirni natijatal fa'idah hatta u'ahidaka فأفادني بهذه الصلاة المباركة لدفع النسيان تقرأ بين المغرب والإشاء من غير عدد معين. Jadi Syekh Ali Shibramilsi diijazahi, ringkasnya gitu, oleh Nabi Allah Khadir, siapa yang membaca salawat ini antara maghrib dan isya tanpa dihitung sebanyak-banyaknya, maksudnya kalau sudah bila adat itu terserah, yang penting tanpa hitungan, waktunya bainal isya'in. Dan ini sudah diijazahkan oleh Syekhuna al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih kepada talamid Darul Hadis, terutama kepada putra beliau Syekhuna al-Imam Al-Hafidh Al-Musnad Al-Qutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, dan saya dan teman-teman saya waktu itu di Darul Hadis mendapat ijazah ini, walhamdulillah. Wa ana ajaztukum, siapa saja yang ikut taklim ini saya beri ijazah, dan saya beri ijazah untuk memberikan ijazah kepada siapa saja. Jadi mau santri pesantren, mau santri SD, SMP, SMA, kuliah, apa sajalah, siapa saja yang ingin otaknya cerdas, ini sholawat dari Nabi Allah Khadir, insyaallah bibarakatil Khadir wa bibarakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberi kekuatan hafalan. Bunyi sholawatnya, Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Begitu aslinya. Intahat ibaratuhu bi hurufiha. Oleh Imam Al-Habr ditambah pakai sayyidina, penghormatan kepada Nabi ya. Jadi kita pakai sayyidina saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alih kama la nihayata li kamalika وعدد كماله ربنا تقبل منا واقبلنا بسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.